Oke, selamat pagi adik-adik. Kembali kita dengan materi pertemuan dari ini, yaitu bilangan berpangkat atau lebih sering disebut juga dengan eksponen. Definisinya A pangkat N sama dengan A kali A, di mana A sebanyak N. Dengan A disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai bilangan berpangkat. Dan sebagai catatan di sini, A itu adalah bilangan real dan N anggota atau elemen bilangan bulat. Nah, contohnya ini yang pertama 3 pangkat 4. Kalau kita hubungkan definisi tadi, berarti A-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita selesaikan, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini pangkatnya 4, maka banyak 3-nya adalah sebanyak 4. Jadi kalau ini tadi pangkatnya 5, berarti di sini 3-nya sebanyak 5. Kita buat satu lagi, seperti itu maksudnya. Berarti ini sama dengan, tinggal kita kalikan, 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Nah, kemudian yang kedua, 1/4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini ada 2 bilangan berpangkatnya. Yang pertama 1/4 pangkat 2 dan yang kedua adalah 2 pangkat 4. Untuk 1/4 pangkat 2 sama saja artinya dengan definisi tadi. Berarti kita buat 1/4 dikali 1/4. Seperempatnya sebanyak 2. Nih. Lalu dikali titik ini artinya kali ya, dikali 2 pangkat 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya sebanyak 4. Maka 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16 dikali dengan 2 pangkat 4, dikalikan berarti 16 ya. Lalu 1/16 dikali 16 sama dengan 16 bagi 16, berarti sama dengan 1. Bisa ya? Selanjutnya adik-adik, sifat-sifat bilangan berpangkat kita bagi menjadi 3. Yang pertama pangkat bulat positif, kemudian pangkat bulat negatif atau pangkat negatif, kemudian yang ketiga adalah pangkat 0. Untuk pangkat yang pecahan itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, selanjutnya pangkat bulat positif. Sifatnya yang ini. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 5 ya. Tinggal kita hitunglah berapa 3 pangkat 5. Begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, contohnya 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 10. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 12 dikurang 10. Berarti sama dengan 5 pangkat 2. Hitunglah berapa 5 pangkat 2. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N. Maka ini sama dengan A pangkat M kali N. Nah, contohnya 2 pangkat 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3, ini pangkatnya 3 dikali dengan 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ya, 2 pangkat 6. Nah, kemudian A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Di sini yang sama adalah pangkatnya, sama dengan M, sementara bilangan pokoknya berbeda. Oke? Kalau di sini tadi pangkatnya yang berbeda, ini bilangan pokoknya sama. Nah, kalau sifat yang ini, yang keempat, ini sama dengan AB, dikalikan dulu bilangan pokoknya, kemudian pangkat M. Contohnya ini,
4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 berarti 4 dikali bilangan pokoknya 3 berpangkat 2 sama dengan 4 kali 3 berarti 12 pangkat 2. Tinggal dihitunglah 12 pangkat 2. Nah, kemudian yang pembagian A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Berarti ini sama dengan A per B pangkat M. Contohnya 10 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 9. Berarti ini sama dengan 10 per 5 pangkat 9. Berarti 10 per 5 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 9. Tinggal hitung 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Nah, kemudian selanjutnya pangkat bulat negatif atau pangkat negatif. Ini A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini sifatnya. Nah, contohnya 4 pangkat minus 2 ini berarti 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 4 dikali 4 berarti sama dengan 1 per 16. Nah, kemudian untuk pangkat 0 A pangkat 0 itu sama dengan 1 dimana A tidak sama dengan 0. Artinya semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 kecuali bilangan tersebut 0, sebab 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi ya. Contohnya 7 pangkat 0 ini sama dengan 1. Minus 9 pangkat 0 sama dengan 1. 0,7 pangkat 0 1 juga. Untuk lebih mendalami pemahaman adik-adik, nah sekarang kita selesaikan dulu satu soal. Untuk X2 dan Y3 hitunglah 3x kuadrat Y pangkat 3 per 24x dikali 2Y pangkat 2. Nah, kita jawab. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu X dan Y nya. Ini sama dengan 3x kuadrat Y pangkat 3. Ini artinya kan 2Y dikali 2Y. Berarti 4Y kuadrat per 24x sama dengan, kemudian 3 kali 4 12 x pangkat 2 per x berarti bisa kita ubah menjadi x pangkat 2 dikurang 1 karena dia pembagian, pangkat dikurang. Kemudian y pangkat 3 kali y pangkat 2 berarti y pangkat 3 tambah 2 karena perkalian, maka pangkat dijumlah per 24. Nah, kemudian 12 dan 24 disederhanakan sama-sama bagi 12. Ini bisa 1, ini bisa 2. Berarti sama dengan 1 per 2. Ini 1 per 2. X pangkat 2 kurang 1. Berarti X pangkat 1. Pangkat 1 tak perlu ditulis. Cukup X. Y pangkat 3 tambah 2. Berarti Y pangkat 5. Inilah hasilnya. Lalu kita masukkan nilai X dan Y. Berarti setengah X-nya 2, Y-nya 3, berarti 3 pangkat 5. Ini setengah dari 2, 1. 1 kali 3 pangkat 5 berarti tinggal 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Atau 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita di daring kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Nah, untuk memahami dan mendalami, boleh kalian bahas-bahas materi-materi yang relevan dengan eksponen pada buku sumber atau buku-buku yang lain. Oke, sampai jumpa.